Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita, ibadah umum online GBI Mampang Perapatan hari Minggu 15 Agustus 2021. Kita satukan hati kita fokus dalam pujian penyembahan, dalam firman Tuhan yang akan firman Tuhan ini akan di-share oleh Bapak Pendeta Dr. Yuniko Nutora Harjo. Dan mohon dipersiapkan untuk perjamuan kudus, roti dan anggurnya. Baik, kita akan mulai dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Nawang. Pada Ibu Nawang, persilakan. Salam saudara. Mari kita satukan hati. Kita sepakat dalam doa. Kita bawa doa-doa kita kepada Tuhan. Kita hampiri tahta kemuliaan-Nya. Selamat pagi Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami menyatakan kerinduan kami kepadamu ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami sepakat bersatu hati Tuhan. Membawa doa-doa kami kepadamu. Tuhan, sucikan, kuduskan mulut lidah bibir kami Tuhan. Sebelum kami mulai ibadah, sebelum kami membawa doa-doa kami, sebelum kami memuji Engkau, sebelum kami memuliakan Engkau, sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang mempunyai ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kira bayana basyana nana namayana bakana mata kabasin kira rabayara Bapa. Tuhan, kami minta Tuhan lawatan Tuhan untuk setiap ibadah yang diselenggarakan mulai dari pagi hari, siang hingga malam. Kiranya hadirat-Mu Tuhan yang boleh menyertai kami. Hadirat-Mu Tuhan boleh memeluk kami, boleh menjamah kami, boleh memulihkan dan menyembuhkan kami. Engkaulah jawaban bagi kami Tuhan. Engkau jawaban bagi setiap pergumulan kami. Lawat Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Kiranya hamba-Hamba-Mu ini boleh Engkau urapi Tuhan. Lidah bibir hamba-Mu boleh Engkau pakai Tuhan menyatakan firman yang daripadamu Tuhan, sehingga memberi kekuatan, memberikan penghiburan dan memberikan pengharapan. Lebih lagi Tuhan, memberikan kekuatan bagi kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa Tuhan, turun rohani kami, Bapak Niko Nutora Harjo Bapak. Gembala kami Bapak, kekasih kami ya Bapak. Kami menyatakan Tuhan, kemuliaan Tuhan turun atas hamba-Mu ini ya Bapak. Kami memberkati Pak Niko Tuhan, memberkati kesehatannya, memberkati pelayanannya ya Bapak. Memberkati seluruh aspek kehidupannya ya Bapak. Terlebih lagi memberkati sisa-sisa perjuangannya Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan lebih lagi ya Bapak. Berkati keluarga besarnya, berkati Bu Hermin Tuhan. Bahkan kami juga memberkati keempat wakil gembala Tuhan, supaya diberikan kesatuan hati untuk menopang setiap visi-visi yang Tuhan berikan buat hamba-Mu ini Tuhan. Untuk membawa kami Tuhan akan pengenalan Engkau lebih lagi ya Bapak. Kami berkati pelayanannya dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan. Pelayanan yang sempurna, pelayanan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Biarkan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami bernaung di CK2 Tuhan. Kami memberkati Bukem Oce ya Bapak, memberkati kesehatannya, layanannya, keluarga besarnya ya Bapak, anak cucu dan menantunya ya Bapak. Apapun yang dia perbuat Tuhan, yang dia lakukan Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Peroleh kasih karunia-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami minta Tuhan, rendahan hati Tuhan untuk setiap gereja-gereja di bawah naungannya ya Bapak, berikan kesatuan hati untuk sama-sama Tuhan meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, menerima visi-visi yang daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapak, kami berada di dalam GBI Mampang Perapatan ya Bapak. Kami bernaung di GBI Mampang Perapatan Tuhan. Kami bangga bersyukur punya Pak Gemimbi ya Tuhan, yang Kau tempatkan Tuhan. Kiranya kerendahan hati selalu Kau curahkan dan Kau tambah-tambahkan buat hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi Bapak, seturut rencana kehendak-Mu ya Bapak. Kami berkati pelayanannya, kesehatannya Tuhan. Setiap aspek kehidupannya ya Bapak. Bahkan siapapun yang bertanya darah dengan hamba-Mu ini Tuhan, Engkau selamatkan Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk Pak Gemimbi ya Bapak, di usia yang baru Tuhan. Kami tahu, kami percaya Tuhan, Engkau memberikan pengurapan yang baru, pelayanan yang baru Tuhan. Memberikan hal-hal yang baru buat hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan singkapkan hal-hal yang baru Tuhan. Tuhan perlengkapi hamba-Mu ini Tuhan, dengan segala kekuatan
kebaikan, kebajikan yang daripadamu. Biarkan pelayanan hamba-Mu ini Tuhan boleh meninggikan Engkau, bukan dengan kuat dan gagahnya Tuhan, tapi Engkau sendiri Tuhan yang ambil kemuliaan, Engkau yang punya kemuliaan ya Bapak. Kami berkati Bu Gemrina ya Bapak, kami berkati lutut yang selalu bertelut buat kami, buat menopang kami, menopang Pak Ageng Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kesehatan yang sempurna untuk Bu Gemrina ya Bapak, rancangan Tuhan sempurna untuk Bu Gemrina ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berkati Nanat ya Bapak. Terima kasih Nanat ya Bapak, ada dalam keluarga Tuhan. Keluarga Pak Gembing bahkan ada dalam keluarga kami ya Bapak. Kami serahkan rancangan Tuhan sempurna buat Nanat. Pakai hamba-Mu ini untuk menyatakan kemuliaan-Mu, memberikan perbedaan dia dengan yang lain Tuhan, karena ini biji mata-Mu Tuhan, sempurna dalam rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami banggakan Indonesia, Bapak. Negeri yang Engkau kasihi, negeri yang Engkau ciptakan dengan segala keindahannya, Bapak. Kami berkati Indonesia, Tuhan. Pemimpin bangsa ini, Tuhan, presiden, wakil presiden, ya Bapak. Kami berkati berkat-berkat yang daripadamu. Terima kasih, Tuhan, untuk roh marifat yang Kau curahkan buat pemimpin-pemimpin bangsa ini, Tuhan. Sehingga Indonesia aman, Indonesia maju, Indonesia berkelimpahan, Tuhan. Indonesia damai, sejahtera, Tuhan. Indonesia pulih dan disembuhkan, ya Bapak. Indonesia Engkau menangkan dari COVID, ya Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Tuhan, kami memberkati, Tuhan, orang-orang yang mengutuk negeri ini, orang-orang yang mengutuk pemimpin-pemimpin ini, Tuhan. Kiranya berkat yang daripada-Mu, pengenalan akan Engkau, Tuhan, ada untuk setiap umat-Mu, Tuhan. Kami berkati Tuhan bangsa ini, berkat-berkat yang daripada-Mu tercurah untuk bangsa Indonesia ya Bapak. Berkat-berkat yang terindah, yang termanis Tuhan. Engkau berikan supaya nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Beri kami hati yang selalu memuliakan Engkau Tuhan, hati yang selalu bersyukur ya Bapak. Karena kami tahu Tuhan, Engkau rindu memberkati kami, memberkati pemimpin-pemimpin kami, memberkati negeri kami, pemerintahan kami. Negeri kami menjadi negeri yang murah meriah, negeri kami yang menjadi makmur berkelimpahan Tuhan, damai sejahtera, kesehatan sempurna Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kamu bersyukur Tuhan ada di kota Jakarta Tuhan, di mana kami tinggal Tuhan. Kami memberkati Tuhan pemimpin kota Jakarta Bapak. Kami memberkati Bapak Anies Baswedan Tuhan, Wagub Anies ya, Wagub Reza Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan roh marifat yang daripada-Mu. Setiap kebijakan-kebijakan yang diambil Tuhan, kiranya hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memulihkan kota Jakarta. Engkau sudah memulihkan kota Jakarta ya Bapak. Bahkan kota-kota penyangga, Depok, Bekasi, Tangerang, Tuhan, bahkan Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Semuanya ada dalam pelawatan-Mu Tuhan. Semuanya dalam otoritas Tuhan. Melawat kota ini Tuhan, kota Jakarta. Bahkan dari pemimpin-pemimpin yang terendah Tuhan, RT, RW, kelurah, camat, semuanya Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kedamaian di dalam mereka memimpin kota ini ya Bapak. Biarkan segala yang terbaik Tuhan Engkau berikan. Dan kami semua dengan iman percaya, Engkau sudah membereskan semuanya Tuhan. Engkau sudah memberikan yang terbaik buat kota Jakarta ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berkati Mampang dan sekitarnya ya Bapak, Pasar Minggu, Mampang, Jagakarsa, Kuningan, Pancoran ya Bapak. Semuanya untuk kemuliaan-Mu. Engkau lawat Tuhan, Engkau lawat Tuhan. Terjadi pertobatan Bapak. Terjadi lawatan Tuhan, damai sejahtera Tuhan tercurah untuk lingkungan Mampang ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berkati Israel ya Bapak. Kota pilihan-Mu, umat pilihan-Mu ya Bapak. Kiranya mata rohani mereka terbuka, mengenal akan Engkau Tuhan, mengenal Engkau sebagai juru selamat Bapak. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau Allah yang heran, Allah yang ajaib buat kami, bahkan buat orang Israel, umat Israel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk jemaat Mampang ya Bapak. Engkau yang sudah melawat kami Tuhan, rumah demi rumah Tuhan. Engkau yang sudah melawat pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau yang sudah memeluk kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, banyak rasa ketakutan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami merasakan ketakutan yang mencekam Tuhan. Tapi kami aman dalam tangan
Tuhan. Hadirat-Mu memulihkan kami, Hadirat-Mu menyembuhkan kami, Hadirat-Mu memberikan kami kelegaan Tuhan, karena Engkau-lah jawaban buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menjawab doa-doa kami Tuhan. Anak-anak kami Engkau berikan sekolah yang terbaik. Orang-orang yang butuh pekerjaan Engkau berikan pekerjaan. Terlebih Tuhan di masa sulit ini Tuhan, Engkau mencukupkan setiap kebutuhan jemaat GBI Mampang Tuhan. Semuanya itu adalah kemurahan yang daripada-Mu, anugerah yang terbesar daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera, untuk sukacita, untuk lawatan yang begitu besar, begitu tak henti-hentinya Tuhan, untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami ada yang berduka Tuhan, Kau yang berikan penghiburan, Kau yang berikan kekuatan. Kalau kami yang sakit Tuhan, Kau berikan kesembuhan Tuhan, mujizat-Mu nyata ya Bapa. Apa yang tidak pernah kami pikirkan itulah yang Kau berikan bagi kami. Anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, mulai dari awal akhirnya, tengah hingga akhir Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang melawat, Engkau sendiri yang mengkuduskan hati kami Tuhan. Dengan waktu yang sebentar ini Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan lawatan-Mu ya Bapak. Kami boleh bercengkerama dengan Engkau Tuhan, karena sesungguhnya Engkau-lah kebutuhan kami yang sebenarnya, Engkau-lah kebutuhan kami yang sepenuhnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami yang tidak sempurna, kami serahkan seluruh ibadah kami yang tidak ada apa-apanya Tuhan, semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Ajar kami duduk diam Tuhan, ajar kami diam mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan, kita dapat bersama-sama kembali dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari dengan sikap hati kita mau datang pada Tuhan, kita mau sembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya.
Sekali lagi Bapak Ibu, kami mematahkan Engkau. Saudara-saudara, kita sembah Dia. Kita bahasa pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak aku menangis. Baca di atas segala hujan. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak aku menangis. Raja di atas segalanya. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari Tuhan. Kami boleh bersama-sama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Di kediaman kami masing-masing. Kau hadir Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Yang percaya mari sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi selamat pagi, selamat bergabung di ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Pagi hari ini kita bersuka cita karena pengharapan kita hanya pada Yesus saja. Mari kita memuji pengharapan kami hanya pada Yesus saja. Pengharapan pada Yesus saja yang mati atas perbuatan. Sekali lagi, pengharapan pada Yesus saja yang mati akan bertobat. Dia gembala jiwaku yang sunyi. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon sama dan kebenaran. Yesus dia harapan. Sekali lagi pengharapan. Pengharapan pada Yesus saja yang mati atas perbuatan. Dia gembala jiwaku yang sunyi. Yesus dia harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus selepas dosa. Dan kesenangan. Yesus harapan. Yesus harapan. Yesus harapan jiwa. Yesus melepas dosa. Dan kesenangan. Yesus dia harapan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita sambut pujian kita pada pagi hari ini. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat baik. Hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap melihat kasih. Betapa berakhir. Tuhan Yesus baik. Amat baik. Selamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amat baik. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Bagi
berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan dan sekaligus nanti kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita akan siapkan hati kita akan angkat satu pujian, satu dalam roh. Satu dalam roh, satu dalam firman, satu dalam kasih, kasih Tuhan, tubuh dan darah, dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Sekali lagi. Satu dalam roh, satu dalam firman, satu dalam kasih, kasih Tuhan, dan dalam yang satu dalam dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Siapkan hatimu, rendahkan diri, ampuni saudara dengan kasih. Siapkan hatimu, diri dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Mari kita puji sekali lagi. Satu dalam roh, satu dalam kasih, satu dalam kasih Tuhan. Yang satu dalam dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Siapkan hatimu, rendahkan diri, ampuni saudara dengan kasih. Perjamuan kudus yang satu dalam dengan Bapa di surga, Yesus. Siapkan hati, siapkan hatimu, rendahkan diri, ampuni saudara dengan kasih. Perjamuan kudus satu dalam dengan Bapa di surga, Yesus.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu membaca Pentakosta ketiga dan dilanjutkan dengan pembacaan Mazmur 91. Untuk yang bertugas kami persilahkan Ibu Anas. Kita akan mengucapkan sama-sama apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya, ia akan mengunjungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan lihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ya, silakan Damar untuk share firman Tuhan-nya. Shalom semuanya. Tuhan Yesus mengingatkan kita mengenai persyaratan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti yang dituliskan dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu?
dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini Tuhan Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa melakukan kehendak Bapa yang di sorga merupakan suatu syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Perlu diingat, hal ini tidak berarti bahwa kita dapat memperoleh keselamatan dengan usaha sendiri atau dengan kekuatan sendiri. Sesuai dengan Efesus 2 ayat 8-10 yang berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena kita ini buatan Allah. Kita mampu melakukan kehendak Tuhan dan menjalankan hidup benar oleh karena kasih karunia yang kita responi dengan iman. Tuhan senantiasa menyediakan kemampuan untuk menaati Dia. Karena itu, kita yang hidupnya intim dengan Tuhan, oleh karena kasih karunia, kita akan mampu melakukan kehendak Bapa di sorga. Katakan amin. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada banyak orang. Sekali lagi saya katakan, akan ada banyak orang di dalam gereja yang melayani dan percaya bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Tetapi justru Tuhan Yesus tidak pernah mengenal mereka. Kita diingatkan agar jangan sampai hal ini terjadi kepada kita. Kita harus sungguh-sungguh taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan tidak menganggap keberhasilan dalam pelayanan sebagai standar untuk menilai hubungan mereka atau keuntiman dengan Tuhan. Ketika orang-orang itu berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Di situ Tuhan Yesus akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa khotbah yang berapi-api, bersemangat, membuat mujizat bisa berasal dari iblis. Rasul Paulus mengingatkan bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi jangan heran kalau pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Paulus menerangkan bahwa apa yang tampaknya seperti urapan yang penuh kuasa, ternyata dapat merupakan pekerjaan iblis. Kadang-kadang kita bertanya, mengapa pengkhotbah yang tidak benar bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada seseorang yang sungguh-sungguh mengejar kebenaran Tuhan? Memang kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal seperti itu terjadi. Tetapi pengertiannya adalah Tuhan tidak mendukung sang pengkhotbah yang tidak benar. Tetapi Dia tetap mendukung kebenaran Alkitab dan mereka yang menerima kebenaran itu dengan iman. Tuhan pernah berkata tentang Daud dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Tuhan berkenan kepada Daud karena Daud melakukan kehendaknya. Kehendak Tuhan yang mana? Kisah Para Rasul 13 ayat 36 berkata, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi di sini dijelaskan, Daud tidak melakukan kehendak Allah pada zaman orang lain, tetapi pada zamannya. Apa yang Allah kehendaki pada waktu itu. Saya pribadi merindukan untuk mendengarkan Tuhan berkata kepada saya, aku telah menemukan Niko Binyotoro Harjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Apakah saudara juga merindukan hal yang seperti itu? Ku mau hidup seturut
kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. 6 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus datang ke Betania, di mana Lazarus pernah dibangkitkan. Mereka mengadakan perjamuan untuk Tuhan Yesus. Marta melayani Dia. Di tengah-tengah perjamuan itu, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak narwastu itu semerbak di seluruh rumah itu. Yudas Iskariot, salah seorang murid Tuhan Yesus, berkata, "Kenapa minyak narwastu itu tidak dijual saja dengan harga 300 dinar? Dan uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin." Yudas berkata seperti ini bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, tetapi karena dia akan mencuri uang kalau minyak narwastu itu dijual. Tuhan Yesus berkata, "Sudahlah, biarlah dia melakukan hal itu untuk mengingatkan hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Kemudian Tuhan Yesus berpesan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh Maria ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Wow, ini suatu penghargaan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Maria. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Maria sehingga Tuhan Yesus memberikan penghargaan seperti itu? Yang dilakukan oleh Maria dengan mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu itu adalah menjawab kebutuhan Tuhan Yesus pada waktu itu. Maria sebenarnya melakukan kehendak Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati dengan mengalami penderitaan yang luar biasa. Ingat saudara, bahwa Tuhan Yesus selain 100% Allah, dia juga 100% manusia seperti kita semua. Dalam keadaannya seperti itu, dia butuh ada orang yang menguatkan, menghibur dia. Dan Maria menjawab apa yang Tuhan Yesus butuhkan. Maria melakukan kehendak Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Maria dengan mencurahkan minyak narwastu itu ke kaki Tuhan Yesus dan menyeka dengan rambutnya adalah persiapan untuk hari penguburannya. Sebenarnya, setiap kali kita memberitakan Injil, Tuhan Yesus menghendaki agar kita memberitakan tentang apa yang dilakukan oleh Maria, yaitu mengingatkan agar kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 tadi. Yaitu bahwa hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang akan ikut dalam pengangkatan. Saudara mau ikut dalam pengangkatan? Yang mau katakan amin. Amin. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu.
selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Pertanyaannya, apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga pada zaman ini? Pada awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya, Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Sekitar 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada saat aku mencurahkan rohku, maka akan terjadi seperti Yoel 2, ayat 28 sampai 32. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, akan ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat-mujizat akan terjadi secara luar biasa. Dan tanda yang ketiga, goncangan-goncangan juga akan terjadi secara luar biasa. Melalui 3 tanda ini, Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Katakan amin. Sejak tahun 2009 itu, hampir di setiap khotbah saya pasti mengingatkan tentang goncangan yang akan terjadi. Lebih dari 10 tahun saya mengingatkan tentang akan terjadinya goncangan-goncangan ini. Jadi salah satu tanda pencurahan Roh Kudus yang akan terjadi adalah goncangan yang dahsyat. Tahun 2013 Tuhan memberikan nama pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Dan goncangan yang dahsyat yang Tuhan maksudkan ternyata adalah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia. Jadi pandemi COVID-19 ini adalah salah satu tanda bahwa Pentakosta yang ketiga sedang dicurahkan. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Gerakan yang akan terjadi akan dimotori oleh generasi Yeremia ini. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Hari-hari ini Tuhan menghendaki agar yang pertama, kita berseru dalam doa supaya Pentakosta yang ketiga ini digenapi. Yang kedua, kita diminta untuk berdoa dengan bertalu-talu supaya pandemi ini segera berakhir. Kita boleh berdoa supaya terjadi seperti pandemi tahun 1918 yang disebutkan sebagai flu Spanyol, di mana pada puncak gelombang kedua, di mana virus sedang menyerang dengan dahsyatnya, tiba-tiba berhenti karena virusnya hilang entah kemana. Kita juga harus berdoa untuk pemerintah Indonesia dan pemerintahan semua negara supaya diberikan hikmat untuk mengatasi pandemi ini. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku, biar semua suku bangsa
2020, seorang hamba Tuhan mendapat penglihatan tentang Jakarta saat dia berkhotbah. Dia berkata bahwa dia dibawa ke suatu tempat yang namanya Jakarta. Dan dia tidak tahu bahwa ada tempat yang namanya Jakarta. Di sana dia melihat ada angin Tuhan yang sedang bertiup di Jakarta dan sekitarnya. Ada goncangan besar terjadi. Dia mengajak untuk berdoa bagi Jakarta dan Indonesia. Hari-hari ini, apa yang dilihat oleh hamba Tuhan ini memang sedang terjadi di Jakarta dan Indonesia. Dengan adanya varian Delta, maka pandemi di Indonesia menjadi semakin parah. Indonesia pernah sebagai ranking pertama dalam penularan virus harian di dunia ini. Demikian juga dalam hal kasus kematian karena COVID ini. Indonesia pernah menjadi yang terbanyak di dunia. Indonesia juga pernah disebutkan sebagai epicentrum COVID-19 dunia. Ini gambaran tentang keadaan Indonesia hari-hari ini yang sedang digoncang secara luar biasa. Banyak orang yang ketakutan, khawatir, kebingungan, stres, depresi, cemas, bosan, jenuh. Banyak juga yang terkena dampak krisis ekonomi. Banyak di antara kita sedang melihat kematian yang datangnya secara tiba-tiba terhadap orang-orang yang hubungannya dekat dengan kita. Banyak yang bersaksi, saya baru saja berbicara dengan dia. Sekarang tiba-tiba sudah tidak ada lagi dia. Yang paling menonjol dalam pandemi COVID-19 ini, dibandingkan dengan pandemi 1918 yang disebutkan sebagai flu Spanyol, bukan jumlah orang yang meninggal. Karena yang meninggal dalam COVID-19 ini relatif sedikit dibandingkan dengan flu Spanyol. Tetapi yang menonjol adalah tingkat depresi, stres, kecemasan tertinggi dalam sejarah. Yaitu mencapai 25% pada tahun 2020. Di mana jika dibandingkan dengan tahun 2017 hanya 3,44%. Depresi ini pasti disebabkan karena melihat dan mengalami hal-hal yang disebutkan tadi. Jadi kalau kita melihat karakteristik pandemi COVID-19 ini, jelas Tuhan menghendaki adanya suatu pertobatan. Pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 jam 2 siang, Dirjen Bimas Kristen dan Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia mengajak semua umat Kristen dan Katolik untuk berdoa bersama-sama di rumah masing-masing. Kita berdoa dan melakukan seperti yang dituliskan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Saya percaya Tuhan mendengar doa kita. Melalui segala peristiwa yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga mengingatkan kita sebagai manusia. Tuhan memperlihatkan kepada kita betapa rapuhnya manusia itu. Kalau kita membaca dalam kitab Mazmur, dikatakan bahwa manusia itu seperti mimpi, seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang lewat. Jadi artinya tiba-tiba tidak ada lagi. Manusia itu seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Manusia itu seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saya percaya melalui pandemi ini kita diingatkan kembali bahwa kematian bisa datang dengan tiba-tiba, kapan saja. Pertanyaannya, apakah kita sudah tahu dengan pasti kemana kita akan pergi setelah ini? Hanya ada 2 tempat tujuan, sorga
atau neraka. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita, bukan hanya orang yang berseru, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya berdoa, setiap kita akan berkata, Tuhan, saya akan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Yang mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, boleh angkat tangan saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Kita nyanyikan lagu ini. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Mari kita berbahasa roh. Uriala basyara kana masakara bayara. Uriala bala 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 bala. Uriala bala 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 bala. Oh, ra 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 ra. Oh, ra 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 ra. Engkau melihat anak-anakmu sudah mengangkat tangan di hadapanmu. Mereka berjanji, mereka akan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berkati mereka, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan. Oh, rabala-bala. Hamba berdoa mereka yang sekarang terpapar dengan COVID-19. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Mungkin ada di antara mereka yang kena dampak dari krisis ekonomi. Hamba percaya Tuhan, Engkau akan memberikan mereka kecukupan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Terima. Tuhan kasihani anak-anakmu. Kasihani anak-anakmu ini Tuhan, kasihani Indonesia Tuhan. Hamba berdoa buat pemerintah Indonesia ya Tuhan. Kasihani, berikan hikmat pada mereka untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kurang-kurang, terima kasih. Kasihani Indonesia, kasihani anak-anakmu semua. Tuhan terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tempatnya di neraka. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Betapa baiknya Engkau itu ya Aba. Engkau jadikan sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan kami. Engkau juga hajar kami kalau kami berbuat salah padamu. Tuhan terima kasih. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus.
Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing saat ini. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang selama ini saudara belum pernah selesaikan dengan Tuhan, ini saatnya saudara berkata, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni. Tuhan, kau melihat anak-anakmu yang sedang berdoa minta ampun kepadamu. Kau mengasihani mereka ya Tuhan, kau mengasihi mereka ya Tuhan. Ampuni mereka, ampuni ya Tuhan, ampuni. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sekarang ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara. Jangan diam. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh, ya la la bala 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 bala. Tuhan Yesus Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik kepada kami semua. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik ya Abba. Oh, la la bakani. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kau baik kepada kami semua. Tuhan terima kasih, Kau baik kepada Indonesia ya Tuhan. Tuhan terima kasih, Kau baik kepada gerejamu. Oh Tuhan Yesus,
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari, angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Pak Lian bisa bantu baca pengumuman, Pak? Baik. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Nikon Toraharjo. Ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah melayani pada hari ini. Untuk worship leader, singer dan pemusik, untuk keluarga Pak Daniel, lalu untuk pendoa syafaat Bu Nawang, lalu untuk host Damar. Terima kasih juga untuk guru sekolah minggu dan guru junior church. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang berulang tahun di 1 minggu ke depan, tepat di hari ini ada Pak Joshua, lalu ada Devin tanggal 17 Agustus, lalu ada Claudia. Oh ini mohon maaf ini tanggalnya sebelum saya ganti. Bagi yang namanya belum tercantum agar dapat menghubungi Bu Gemrina. Mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, bangsa-bangsa setiap hari Sabtu jam 14 sampai dengan jam 15 di Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Firman Tuhan dari Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Firman Tuhan dari Malaikat 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening yang terdapat di layar. Bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA kepada Bu Gemrina. Pesan dari Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Nikon Toraharjo, kita tetap terus melakukan 6M. Yang pertama, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, memakai masker. Lalu yang kelima, menjaga jarak. Bagi rekan-rekan yang belum divaksin, agar dapat mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Baik, kami ingatkan untuk orang tua yang memiliki anak berusia sekolah minggu maupun junior church, setiap hari Minggu diadakan ibadah sekolah minggu dan junior church. Untuk sekolah minggu jam 8 sampai dengan jam 9 waktu Indonesia Barat, lalu untuk junior church jam 9 sampai dengan jam 10. ID meeting dan password akan di-share di WA group. Lalu juga ingatkan kepada rekan-rekan lain yang belum join dalam ibadah umum online, untuk kita bersama-sama berdoa, memuji, menyembah Tuhan setiap hari Minggu jam 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Sekian pengumuman, terima kasih. Silakan Pak Daniel. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan angkat satu pujian Yesus padamu. Yesus padamu berseru, Kaulah penyelamat, terpujilah Kau. Puji namamu sepanjang umur, terpujilah Kau di atas segala. Sekali lagi Yesus padamu.
Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu pada siang hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh menguatkan setiap kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing Tuhan. Dan yang berkat-Mu senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan sebentar kami akan menerima berkat yang daripada Engkau melalui hamba-Mu Pak Kemimbi. Silakan Pak Kemimbi. Mari jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat ini, kiranya damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam putranya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Berkati semuanya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.